Apakah sistem pajak kita sudah adil? Chelios menawarkan gebrakan, 10 pajak baru untuk mewujudkan keadilan ekonomi. Setuju atau tidak? Di tengah upaya pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara, Center of Economic and Law Studies, Chelios, hadir dengan usulan revolusioner. 10 jenis pajak baru yang diklaim mampu menyumbang hingga 3,2 triliun. Sebuah angka yang fantastis, namun layak untuk dikaji lebih dalam. Chelios mengkritik pendekatan berburu di kebun binatang yang selama ini diterapkan, di mana pemerintah cenderung hanya menyasar wajib pajak yang sudah terdata. Kami ingin membuka wawasan bahwa ada cara lain yang lebih efektif untuk meningkatkan potensi perpajakan kita. Ini bukan hanya tentang menambah jenis pajak, tapi juga tentang menciptakan sistem yang lebih adil. Pajak kekayaan dengan potensi 81,6 triliun dikenakan pada total kekayaan individu atau badan hukum, termasuk aset finansial, properti, dan aset berharga lainnya. Pajak karbon senilai 76,4 triliun dikenakan pada emisi karbon untuk mendorong transisi menuju ekonomi hijau. Pajak produksi batubara berpotensi 66,5 triliun sebagai kompensasi dampak lingkungan industri ini. Pajak windfall profit sektor ekstraktif senilai 50 triliun untuk keuntungan tak terduga dari lonjakan harga komoditas. Pajak penghilangan keanekaragaman hayati, or PAP, 6,6 triliun sebagai kompensasi kerusakan ekosistem. Pajak digital 29,5 triliun untuk transaksi ekonomi digital, memastikan perusahaan digital membayar pajak yang adil. Peningkatan tarif pajak warisan berpotensi 20 triliun untuk mengurangi kesenjangan kekayaan. Pajak kepemilikan rumah ketiga senilai 4,7 triliun untuk mengurangi spekulasi properti. Pajak capital gain 7 triliun dan cukai minuman berpemanis 3,9 triliun melengkapi usulan komprehensif ini. Usulan ini tentu menarik perhatian Kementerian Keuangan. Yon Arsal, staf ahli Menteri Keuangan bidang kepatuhan pajak, memberikan tanggapan awal. Kami mengapresiasi kajian yang dilakukan Chelios. Beberapa ide, seperti pajak keanekaragaman hayati, sangat inovatif. Tentu, semua usulan ini akan kami kaji lebih lanjut, melibatkan berbagai pihak terkait. Namun, implementasi pajak-pajak baru ini bukan tanpa tantangan. Perlu ada kajian mendalam mengenai dampak ekonomi, sosial, dan politik yang mungkin timbul. Pajak kekayaan misalnya bisa memicu capital flight jika tidak dirancang dengan hati-hati. Pajak karbon juga perlu mempertimbangkan daya saing industri nasional. Kuncinya adalah keseimbangan dan keadilan. Chelios menekankan bahwa tujuan utama dari usulan ini adalah menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan. Data menunjukkan bahwa masyarakat miskin membayar pajak dengan persentase yang lebih tinggi dari pendapatan mereka dibandingkan kelompok super kaya. Tantangan terbesar dalam sistem perpajakan adalah memastikan bahwa semua wajib pajak, tanpa terkecuali, memenuhi kewajibannya dengan benar. Masyarakat berharap agar setiap kebijakan perpajakan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi pembangunan negara dan peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Usulan 10 pajak baru dari Chelios ini adalah sebuah tawaran menarik untuk meningkatkan penerimaan negara dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil. Namun, perlu ada kajian mendalam dan dialog yang konstruktif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil agar implementasinya dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa. Dari 10 usulan pajak tadi, mana yang paling Anda setujui, dan mana yang paling Anda khawatirkan? Bagikan pendapat Anda di bawah ini.